Guys, sesuai janjiku, kali ini aku akan kasih video terkait dengan snorkeling dan hopping island. Yaitu kita akan menuju ke 4 titik spot. Yang pertama kita langsung snorkeling di ikan hias. Lokasinya jarak sekitar 30 menit. Di situ kita bisa foto underwater, terus berenang-berenang santai sambil antri foto ya. Kita Foto dulu, video dulu guys. Teman baru, namanya Wiwin, namanya Noval. Hopping Island menuju spot pertama, yaitu tempat bertemu ikan-ikan hias. Nah, sepanjang perjalanan itu aku melihat banyak banget kapal nelayan kayak gini ya. Berarti di daerah sini tuh lagi banyak ikannya guys. Setelah 30 menit, akhirnya kita sampai juga guys. Snorkeling yang pertama guys. Ini pantai Anora kita snorkelingnya. Tuh lihat terumbu karangnya secantik ini, masya Allah. Ayo aku ajak kalian menyelam, menikmati keindahan bawah laut di Karimun Jawa. Tuh kalian bisa lihat ikannya bagus banget ya, warna-warni banget di sini. Itu ikannya lagi makan terumbu karang ya guys. Karena nggak semua ikan itu memakan terumbu karang ya. Jadi ini tour guide-nya itu memberikan umpan untuk mengumpulkan ikan-ikan hias di sekitar terumbu karang yang dijadikan spot foto guys. Jadi kita dikasihkan kayak nasi-nasi gitu sehingga ikan itu berkumpul. Tuh kalian bisa lihat itu ikan kakak tua yang sebelumnya kita lihat di pasar atau alun-alun Karimun Jawa kemarin guys, yang udah mati dan mau jadi seafood itu tuh. Ini masih hidupnya kayak gitu tuh warna itu, dia bergerak bebas. Dan ikan kakak tua itu tuh salah satu peran pentingnya di ekosistem itu sebagai pengurai terumbu karang yang sudah mati menjadi pasir laut. Selain ikan kakak tua, kita juga bisa melihat ikan selsar mayor di sana. Terus juga beberapa ikan karang lainnya, ikan dokter. Pokoknya banyak banget jenis ikannya di sini guys. Meskipun warnanya nggak sevariatif di daerah timur atau Derawan kemarin, tapi lumayan indah guys di sini guys. Aku bahkan menemukan ikan kakak tua berwarna ungu tuh di sini. Itu unik banget sih. Baru kali ini aku ngeliat ikan kakak tua warnanya ungu. Aku yakin itu ikan kakak tua karena jenisnya atau bentuknya mirip-mirip guys dengan kakak tua yang warna biru atau hijau itu tuh. Mirip banget secara bentuk ya, tapi warnanya ini ungu. Tuh kalian bisa lihat tuh, itu yang warna ungu yang di belakang yang lagi berenang di belakang tuh. Ada siluet hijaunya sedikit. Itu tuh mirip banget sama yang tadi warna hijau guys bentukannya. Cuma warnanya ini ungu aja tuh. Lucu banget ya guys ya. Aku yakin mungkin sekitar 10 tahun lalu ekosistem di sini tuh jauh lebih variatif dan jauh lebih indah ya guys ya dibanding sekarang. Karena aku lihat sekarang udah banyak terumbu karang yang rusak sih. Mungkin karena sudah banyak orang yang datang ke sini dan mengeksploitasi alamnya atau sering berenang, nggak sengaja nginjek terumbu karangnya. Yang jelas aku yakin banget 10 tahun lalu pasti jauh lebih indah lagi Karimun Jawa ini. Semoga kita masih bisa menjaga keindahan ini. Kalau bisa ya lebih diimprove lagi. Karena aku juga melihat banyak terumbu-terumbu karang yang mulai ditanam sama mungkin pemerintah di daerah sana kali ya. Ada beberapa terumbu karang yang sengaja ditanam gitu guys di sana. Dan aku harap nggak banyak rusak lagi ya ke depannya ya. Overall aku happy sekali sih bisa mengeksplor dan snorkeling daerah Karimun Jawa. Meskipun tidak sebagus yang di Derawan sana, tapi lumayan oke lah. Reviewnya spot satu. Oh ini tempat ikan kita banyak tadi tuh ini nih. Ngegeser kapalnya. Kapalnya geser ya. Ini tempat kita banyak banget ikannya tadi tuh. Kelindes kapal gimana? Nggak bisa kelindes dong. Ini aku kasih lihat kalau diambil pakai action cam ya guys. Setelah puas snorkeling di spot pertama, kita menuju ke spot kedua, yakni tempat penangkaran penyu ya guys. Selain melihat penyu dan juga berinteraksi dengan penyunya, kita akan makan siang di sini guys. Jadi enjoy aja ya. Ini spot yang kedua guys.
Ini tempat penangkaran penyu katanya. Buat makan siang dibakar dulu guys sama bapak-bapaknya. Makanya dia resep masuk. Oh, Kalau di sana mungkin pakai arang ya? iya, kalau dia pakai batok kelapa, sabut Sabut ya. kelapa ya. Sabut kelapa. Oh iya, jatuhnya di asap ya tuh. Sambil menunggu ikan matang, aku eksplor daerah dekat dermaga guys. Dan di sana aku menemukan ada anemon yang berisi ikan Nemo guys. Kalian lihat nih ya. Kita ada ikan Nemo. Kita lihat ya. Tuh ikan Nemo nya kelihatan kan? Kita kasih ke dalam. Udah lapar banget, kita cek lagi yuk ikan bakarnya. Mau videoin ikan lagi, ini banyak deh ikan itu. Ikan kakak ini dia. Kembung, bukan ya? Kembung dan bangkok. Itu ikan baronang ya mas? Baronang bukan tuh yang baronang? Yang belakang. Iya baronang ya? Yes. Ah itu enak, tahu. Barunang banyak. Kalau ini baru nggak? Baronang enak tuh baronang. GT tadi enak tuh sebenarnya. GT. Mana Citi? Tadi di situ. Hah? Tadi di situ ada GT tadi. Karena ikannya belum matang, aku memutuskan untuk bermain dengan penyu-penyu yang ada di sini, guys. Jadi di sini tuh nggak cuma tukik aja ya isinya ya. Ada penyu yang ukuran beberapa bulan sampai 1,5 tahun guys di sini. Nanti itu beberapa akan dilepas dan beberapa akan ditangkarkan di sini ya, guys. Aku berkesempatan untuk melepas tukiknya, guys. Hai. Ya, jatuh dia. Bye. Karena berenangnya pelan, aku coba videoin underwaternya ya guys. Sebenarnya aku kasihan juga dengan penyu-penyu ini ya. Karena apa? Karena dari ratusan telur yang ada di dalam satu sarang, itu tuh yang bisa tumbuh sampai dewasa itu tuh hanya beberapa ekor saja guys. Selebihnya ya kayak gini nih. Ada yang ketika perjalanan itu tuh dimakan predator dan lain-lain guys. Ini makan siang di pinggir laut guys. Jadi kalau kita ikut turnya itu dapat makan siang ikan bakar, ada semangka sama sayur. Cuma sayur aku nggak ngambil dan sambal nggak ngambil ya. Dan kita melihat view begini nih, tuh landscape view kan, literally landscape view guys. Ini makanannya, ini viewnya. Makan di tengah kondisi lapar dengan ikan yang masih segar, ditemani teman-teman dan juga view pantai yang sangat indah. Itu benar-benar nikmat guys makan siangnya guys. Yang ambil di sini nih, ada anemonnya kelihatan. Sekarang di dalam. Bye bye, bye bye, dadah. Emang ada ya? Kita lanjut ke spot berikutnya ya guys. Kali ini kita mau ke spot Nemo untuk melihat anemon dengan banyak ikan Nemo di dalamnya. Apakah lebih cantik dari anemon yang kita temukan di pulau tadi? Let's see guys. Spot kedua ini buat cari Nemo. Ayo aku ajak menyelam di spot ini guys. Literally ini lebih dalam daripada spot sebelumnya ya guys ya. Ini mungkin sekitar 5 meter ke atas dalamnya. Dan ikannya nggak sebanyak tempat sebelumnya guys. Meskipun masih banyak tapi tidak sevariatif di spot pertama tadi. Aku kebanyakan melihat sasan mayor dan beberapa ikan betok ya kalau di sini ya. Ada beberapa ikan yang colorful tapi nggak sebanyak tempat tadi guys. Literally kalau untuk snorkeling aku lebih suka spot pertama karena lebih banyak terumbu karangnya. Kalau di sini tuh nggak sebanyak itu dan warna koralnya juga monoton. Tuh kalian bisa lihat ini laut tuh lebih dalam, tapi ikannya juga lumayan banyak lah kalau yang di sini ya guys ya. Dan ini aku coba ekspor terumbu karang yang ada di sini. Nggak sebanyak
yang di tempat pertama guys terumbu karangnya, dan ini tuh dangkal banget kalau di sini. Jadi aku nggak berani untuk eksplor lebih jauh ke daerah sana karena itu jaraknya sangat dekat sekali dengan kita gitu. Dangkal banget yang ini guys. Aku juga melihat banyak bulu babi di sini, jadi nggak berani eksplor terlalu jauh. Meskipun ikan hiasnya ya mirip-mirip lah kayak di spot pertama, dan jujur banyak yang pertama tadi guys. Aku nggak tahu apakah ini karena ada beberapa terumbu karang yang sudah rusak, kayak yang coklat-coklat itu kan. Kalau misalkan terumbu karang rusak itu tuh udah nggak ada lendirnya guys. Jadi terumbu karang kalau kalian pegang tuh ada lendirnya. Tapi kalau misalkan udah mati, dia lendirnya nggak ada. Nah itu yang kalian lihat tuh di bawah-bawah itu mostly udah pada mati guys. Aku tahu banget kalau misalkan terumbu karang mati kayak gimana bentuknya. Jadi ya kurang lebih aku lebih suka di spot yang pertama untuk snorkeling guys. Ditambah lagi kaki keram di sini guys. Mungkin karena kurang pemanasan, jadi aku di sini berenangnya nggak seleluasa di spot pertama tadi. Kayak berasa ketarik gitu uratnya. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau misalkan mau berenang, pastikan kalian pemanasan dulu guys, jangan kayak aku tadi ya. Karena nggak enak banget berenang dengan kaki kram tuh, kita jadi banyak khawatirnya gitu. Apalagi ini kan lebih dalam kondisinya gitu kan. Jujur aku khawatir banget kemarin tuh, dan nggak berani berenang jauh-jauh dari perahu sih. Karena kalau ada apa-apa kan aku bisa langsung naik ke atas perahunya kan. Dan so far ini nilainya kalau dari aku sih 7 ya. Nggak sebagus yang pertama tadi. Meskipun nanti kalau kalian ngelihat spot Nemo-nya itu, ikan-ikan Nemo atau clownfish-nya itu, kalian juga bakal terkesima sih. Karena aku baru kali ini aku ngeliat ada satu anemon dengan ikan hias sebanyak itu. Kan kalian bisa lihat kan ada berapa banyak itu clownfish dalam satu anemon kecil itu. Biasanya aku tuh kalau satu anemon paling isinya maksimal 4 atau 5 clownfish ya. Kalau ini tuh banyak banget clownfishnya. Aku sampai heran kok bisa. Ini keluarga besar nggak KB atau bagaimana? Bisa-bisanya satu anemon kecil isinya banyak sekali. Padat guys. Puas bermain dengan clownfish, kita melanjutkan ke spot terakhir ya guys ya. Ini namanya Pulau Menjangan Kecil guys. Dan di sini nanti kita akan melihat penangkaran ikan hiu. Untuk masuk ke dalam penangkaran ini tuh kalian harus bayar lagi guys. Jadi siapkan uang cash 30.000 ya, jangan sampai lupa. Karena nanti itu akan memudahkan ketika kalian memasuki pulau ini. 30.000 itu selain untuk bayar masuk penangkarannya, kita akan dapat main kano, itu free guys di sini guys. Cuma kalau kalian mau pakai drone, kalian bisa bilang sama tour guide-nya, nanti akan kita sewakan dan bisa patungan dengan teman-teman yang ikut tour kita. Kan kiri Mbak. Satu. Kasih ya. Oh iya, terima kasih. Udah. Ayo. Excited banget mau melihat ikan-ikan hiu yang ada di sini guys. Dan ketika melihat ya benar-benar excited sih. Wah. Kelihatannya kecil tapi gede loh ini. Jujur aku nggak takut sih dengan ikan-ikan hiu kayak gini guys. Soalnya ini kecil-kecil dan biasanya kalau dekat rumah itu ini ditangkap buat ditaruh di akuarium ya kalau yang jenis ikan ini ya. Cuma yang gede di sebelah sana itu agak takut tadi karena gede banget. Dan setelah dikasih tahu temen ternyata itu jenis ikan yang lumayan agresif. Puas bermain dan berfoto dengan ikan hiu, kita lanjut main kano ya guys. Kano ini udah free tadi aku kasih tahu ya. Tapi untuk nyewa drone-nya kalian harus bayar, itu satu baterai 300.000 guys. Dan itu bertahan selama 30 menit. Itu bisa kalian patungan dengan teman-teman kalian. Jadi 300.000 kalian patungan satu orang 100.000 lah kalau kalian bertiga kan. Jadi lumayan hemat jatuhnya. Dan kalau menurutku wajib banget pakai drone sih guys. Percuma kalian main kano di pantai seindah itu kalau nggak ada drone. Jadinya jelek guys. Tapi kalau pakai drone hasilnya bisa sesinematik ini guys. So jangan lupa kalian sewa drone, wajib. Kalau kalian solo trip, ajak teman-teman solo trip lainnya untuk patungan. Kalau kalian rame-rame open trip kayak satu grup, ya udah bayar aja gitu. Kalau satu grup malah enak, bisa sewa lebih dari 30 menit kan jadinya. Jam 5 sore, tour guide kita ngajak untuk kembali ke dermaga Karimun Jawa. Karena perjalanan Hopping Island kita tuh sudah selesai ya guys ya. Kurang lebih dari jam 9 sampai jam 5 sore ada sekitar 8 jam kita Hopping Island di sekitaran pantai Karimun Jawa. Dan aku lumayan puas dengan Hopping Islandnya. So far so good lah. Ya udah selesai turnya guys.
seharian banget di pinggir laut, di tengah laut. Terus melihat sunset sebagus ini. Sunsetnya beruntung banget dah kesini di bulan Desember, lebih cerah sepanjang hari. Ini tour travel agentnya juga recommended banget ya kalau kalian mau kesini. Gue kasih linknya, udah harganya oke, layanannya cakep, terus juga oke banget. Berakhir sudah perjalananku eksplor Pulau Karimun Jawa guys. So far aku puas banget kesini karena keindahan bawah laut maupun keindahan pantainya itu luar biasa sih. Kalian wajib coba kesini ya guys, worth it parah. Selain keindahan lautnya, aku juga terkesima dengan vibes di Karimun Jawa, terutama keramah tamahan warganya, keamanannya, juga kafe-kafenya mengingatkan aku akan Bali guys. Jadi jangan lewatin untuk dimasukin ke bucket list kalian ya. Oke, mungkin itu aja perjalanan aku di Karimun Jawa. Semoga nanti kita bisa eksplor ke berbagai tempat yang gak kalah indahnya dengan ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye guys.